Kelompok Heaven Disaster sudah memulai persiapan untuk membangkitkan raja mereka. Akan tetapi, ternyata masih ada sekelompok prajurit yang belum sampai di altar. Mereka adalah kelompok prajurit dari Shelter yang dipimpin oleh Siake. Siake menyadari keanehan yang sedang terjadi saat ini dan memilih untuk tetap tinggal sembari mengawasi area sekitar. Namun, usaha mereka lalu diketahui oleh salah satu zombie bertipe murni yang bernama Disaster. Dengan mudah, Disaster mengalahkan Siake dan teman-temannya, kemudian menyeret mereka menuju altar, hingga tiba-tiba dirinya merasakan ada aura dari rekannya yang datang mendekat, yang ternyata itu bukanlah rekannya, melainkan adalah Duan Fei yang juga memiliki aura rekannya dikarenakan ia telah menyerapnya. Melihat teman-temannya sedang dalam masalah, Duan Fei pun langsung maju dan menghabisi anak buah Disaster yang menyerangnya begitu saja. Disaster sangat tidak menduga bahwa Duan Fei telah mengalahkan rekannya dan datang ke tempat itu seorang diri. Apalagi, Disaster juga sangat terkejut setelah melihat bahwa di belakangnya Duan Fei ternyata juga ada Anya, seorang kunci yang Heaven Disaster cari-cari selama ini. Hal itu pun menjelaskan alasan kenapa Sun Lu tidak kunjung datang. Hal itu dipastikan bahwa dia ingin mengambil keuntungan seorang diri hingga akhirnya ia gagal dan berhasil dihabisi Duan Fei. Namun, Disaster yang melihat ada kunci di hadapannya juga, dirinya lantas berpikir bahwa keuntungan itu akan ia dapatkan. Setelah memberikan kunci kepada raja, maka dipastikan dirinya nanti akan diangkat sebagai bos dari tipe murni oleh rajanya. Disaster kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang Duan Fei bersama-sama. Namun, Duan Fei yang kini juga semakin kuat. Hanya menggunakan bayangannya saja, dirinya sudah mampu menghabisi sekaligus menyerap semua anak buahnya Disaster. Duan Fei langsung menuju ke tempatnya Disaster dan tendangan kuat dari Duan Fei itu ternyata gagal mengenai Disaster yang posisinya sudah digantikan oleh anak buahnya. Dan malah, sudah ada anak buahnya yang lain di belakangnya Duan Fei yang sudah siap menyerangnya. Dengan cepat Duan Fei langsung menyambut serangan makhluk itu menggunakan tinjunya, dan malah membuat tangan makhluk itu langsung hancur terkena tinjunya Duan Fei. Disaster sudah menduga bahwa Duan Fei pastinya sudah semakin kuat setelahnya menyerap Sun Lu. Namun Disaster mengatakan bahwa semenjak ia dikalahkan Duan Fei, dirinya juga sudah banyak berlatih untuk membalaskan dendam, dan makhluk yang dihancurkan Duan Fei tadi merupakan salah satu karya terbaiknya Disaster, yang mampu menyerap energi dari zombie yang telah mati maupun energi dari alam. Zombie raksasa yang sebelumnya tangannya telah hancur, kini telah kembali pulih dan akan menyerang Duan Fei lagi. Duan Fei yang langsung mencoba menghindarinya dengan melompat. Namun lompatannya itu ternyata terhalang oleh suatu dinding penghalang yang menutupi area tersebut. Dan seperti halnya burung di dalam sangkar, Duan Fei pun tak mampu lagi menggunakan kemampuannya dengan bebas, dan hanya bisa untuk saling pukul lagi dengan zombie raksasa tersebut. Sedangkan di lokasi altar, para komandan dari berbagai markas kini juga telah datang ke sana untuk melihat sendiri keberhasilan prajurit mereka dalam menghabisi para zombie. Di hadapan mereka, tinggal tersisa 3 zombie lagi yang ketiganya merupakan zombie tipe murni. Ditambah lagi dengan satu zombie murni bernama Illusion yang sedang menyamar menjadi Komandan Su. Komandan Su masih saja bersandiwara bahwa kedatangannya ke tempat itu adalah untuk membasmi para zombie. Sedangkan rekan-rekan zombinya yang menyadari bahwa Illusion sedang bersandiwara, lantas mengikuti permainannya. Apalagi Illusion juga telah memberitahukan bahwa di antara prajurit manusia ada yang mengetahui di mana keberadaannya kunci. Selain itu, mereka juga masih menunggu Disaster untuk menyelesaikan urusannya. Hanya saja, Disaster saat ini juga harus menerima kenyataan bahwa karya terbaiknya ternyata masih tidak cukup mampu untuk melawan Duan Fei. Dengan tinjunya, Duan Fei masih dapat dengan mudah menghabisi monster zombie itu. Melihat hal itu, Disaster lantas meminta anak buahnya yang lain untuk segera mengurung Duan Fei dan memperkuat dinding penghalangnya. Namun setelah melakukannya, anak buahnya itu malah juga langsung dihancurkan Duan Fei. Ternyata Duan Fei masih mampu menembus dinding pertahanannya dan menghancurkannya dengan mudah. Disaster yang kesal karena lagi-lagi telah gagal, dirinya lalu menggunakan kekuatannya dan segera melarikan diri dari tempat itu. Duan Fei kemudian memerintahkan Xinyu agar tetap tinggal bersama dengan yang lainnya di tempat itu, sedangkan Duan Fei sendiri, dirinya langsung maju untuk mengejar Disaster.
Lalu Li Feng yang sebelumnya tak bisa melarikan diri karena terhalang dinding penghalang, kini juga diperintahkan Xiake untuk segera menemui Komandan Wo guna melaporkan hal yang sedang terjadi. Di sisi lain, Anya juga turut membantu orang-orang yang terluka dengan membaluti tubuh mereka menggunakan perban, sedangkan orang-orang yang belum mengetahui kemampuannya Anya lantas hanya ketakutan dikarenakan ada zombie yang muncul di hadapan mereka bersama dengan Anya. Sedangkan Disaster yang sedang melarikan diri, dirinya yang masih ragu melaporkan kekalahannya kepada bosnya atau tidak, tiba-tiba malah sudah disusul oleh Duan Fei dan langsung dipukulnya begitu saja. Tanpa boneka-boneka zombinya, Disaster hanyalah seperti sampah di hadapannya Duan Fei. Merasa dirinya tak bisa melawan, ia pun lalu menawarkan Duan Fei untuk bergabung dengan Heaven Disaster. Namun, tawaran itu hanya ditolak mentah-mentah oleh Duan Fei dan kemudian ia menyerap kekuatannya Disaster. Tanpa perlawanan, Disaster hanya bisa pasrah dan pada akhirnya, kristal inti milik Disaster berhasil Duan Fei dapatkan. Dan setelah menghabisi Disaster, Duan Fei lalu segera menuju ke tempat zombie tipe murni yang lainnya. Sedangkan para zombie tipe murni yang berada di altar juga telah menyadari kedatangannya Duan Fei yang telah memiliki aura dari Disaster yang menunjukkan bahwa Disaster berarti juga sudah dikalahkan. Bos mereka lalu meminta Fast Wolf untuk menghabisi prajurit yang tersisa, sedangkan Illusion diminta agar segera menemukan keberadaan kunci. Di sisi lain, meskipun sudah ada banyak prajurit yang sudah dikorbankan untuk membangkitkan raja, ternyata masih ada beberapa prajurit tingkat tinggi dari markas Yan Huang dan masih sangat percaya diri bahwa mereka akan mampu mengalahkan 3 zombie yang tersisa dan membalaskan dendam atas kematian rekan-rekannya. Chen Jiahao, Li Feng, Xinyu, dan Anya, dikarenakan semua zombie di tempat mereka sudah diatasi, mereka pun juga akan turut membantu Duan Fei dan menuju ke altar. Di altar, Komandan Wo berpikiran lain. Dirinya menyadari bahwa ketiga zombie itu pastinya bukanlah zombie biasa, karena terbukti dari sekian banyak zombie dan prajurit yang tewas, ternyata hanya menyisakan 3 zombie itu, dan belum selesai membaca situasinya. Tiba-tiba Fast Wolf sudah maju untuk menyerang Komandan Wo. Tanpa diduga, Komandan Su lalu berakting untuk menyelamatkan Komandan Wo. Komandan Wo, kau harusnya mengerti dengan situasi saat ini. Masing-masing kemampuan bertarung mereka sangatlah tinggi. Di mana timnya Warkot berada? Tanya Komandan Su. Komandan Su, terima kasih karena menyelamatkanku. Tapi, aku tak tahu apapun informasi mengenai keberadaan Wargat. Kalau begitu, sangat disayangkan. Fast Wolf, lakukan saja. Pria tua ini sudah tak lagi diperlukan. Perintah Komandan Su yang kemudian Fast Wolf pun langsung maju untuk menyerang Komandan Wo lagi. Semoga kau beruntung, ucap Komandan Su dan Fast Wolf pun langsung menyerang Komandan Wo. Akan tetapi, ternyata serangan Fast Wolf gagal karena Duan Fei sudah datang terlebih dahulu dan menahan serangannya Fast Wolf. Fast Wolf pun kemudian ditinju oleh Duan Fei. Komandan Wo, apa-apaan ini? Bukankah kau bilang bahwa kau tak tahu di mana dia berada? Tanya Komandan Su. Duan Fei yang melihat Komandan Su langsung menyadari bahwa terdapat keanehan pada tubuhnya Komandan Su yang mana tubuhnya diselimuti oleh aura zombie yang sangatlah kuat. Dan setelah mengetahui bahwa dia adalah komandan dengan otoritas tertinggi dalam operasi tersebut, maka hal itu menjadi masuk akal bagi Duan Fei bahwa sebelumnya Sun Lu telah mengatakan sedang ada operasi yang sangat penting dan semua zombie tipe murni juga sedang berkumpul di tempat itu. Mereka berencana membangkitkan raja mereka. Kedatangan para prajurit ke tempat itu dipastikan karena perintah komandan dengan aura zombie tersebut. Keadaan saat ini yang mana manusia sedang diperlakukan sebagai persembahan merupakan suatu hal yang tak pernah terjadi di kehidupan Duan Fei yang sebelumnya. Dan komandan palsu itu, Duan Fei yakin bahwa dia adalah salah satu dari zombie tipe murni juga. Hanya saja Duan Fei tidak akan mengekspos identitas zombie itu terlebih dahulu, dan lebih baik secara perlahan ia akan menyerap kemampuan bertarungnya. Fast Wolf mulai maju lagi untuk menyerang Duan Fei, sedangkan Duan Fei dirinya kemudian meninggalkan klonnya untuk melindungi Komandan Wo dan bersiap untuk menghadapi Fast Wolf. Tebasan dari cakaran Fast Wolf hanyalah mengenai bayangannya Duan Fei, dan lalu Duan Fei pun langsung memukuli Fast Wolf.
Kemunculan warga di tengah peperangan lantas membuat semua warga shelter sangatlah senang dan berharap bahwa warga akan mampu membawakan kemenangan bagi umat manusia. Di sisi lain, tipe murni yang lain menanyakan maksud bosnya kenapa tidak memerintahkan untuk membantu Fast Wolf dalam mengalahkan Duan Fei. Mengingat Duan Fei juga telah mengalahkan 3 orang di antara mereka. Namun bosnya hanya menjawab bahwa saat ini yang terpenting adalah untuk mendapatkan kunci terlebih dahulu, karena dirinya sudah merasakan bahwa saat ini raja sudah sangat marah. Di saat prajurit lain sedang menyaksikan kemampuannya Duan Fei yang ternyata sangat hebat dalam bertarung, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suatu serangan tak terduga, yang ternyata serangan itu berasal dari monster zombie yang wujudnya sangat aneh. Jumlah monster itu sangatlah banyak, sehingga membuat semua orang di tempat itu harus maju bersama untuk mengalahkan monster yang berdatangan. Meskipun pada akhirnya banyak dari prajurit yang kemudian hanya mati sia-sia dihabisi oleh monster-monster tersebut. Makhluk apa mereka itu? Mereka sama sekali tidak terlihat seperti zombie. Kau masih bisa melihat ke arah lain. Khawatirkanlah dirimu terlebih dahulu. Pukulan dari Fast Wolf lagi-lagi ditahan menggunakan tinjunya Duan Fei. Kemudian Duan Fei menangkap pergelangan tangan Fast Wolf dan Fast Wolf pun lalu dibanting begitu saja oleh Duan Fei. Secepat mungkin Duan Fei menggunakan D4 ability, namun Fast Wolf yang langsung menyadari hal itu pun langsung menyerang Duan Fei dan membuat D4 ability-nya gagal. Sebuah sayatan dari Fast Wolf juga hampir saja merobek perutnya Duan Fei. Aku tak menduga bahwa kau mampu bereaksi begitu cepat untuk menghindari ini. Lain kali, kau takkan bisa seberuntung itu. Duan Fei hanya diam saja sembari memulihkan lukanya menggunakan energi hijau. Melihat hal itu, Fast Wolf kemudian maju untuk menyerangnya lagi. Kali ini, pukulan bertubi-tubi dari Fast Wolf hanya ditahan oleh Duan Fei. Apa hanya ini yang kau miliki? Ini bahkan lebih lemah dari kekuatannya Sun Lu. Apa kau bilang? Kau akan menyesal karena telah membuatku kesal. Namun, Duan Fei sudah berpindah ke belakangnya dan kemudian menendangnya hingga terpental. Dengan cepat Duan Fei kemudian berlari untuk mengejar dan sudah berada tepat di hadapannya lagi. Fast Wolf yang sudah mengerti dan tak akan jatuh pada serangan yang sama, kemudian membiarkan daggernya Duan Fei menembus telapak tangannya. Lalu dengan tangan satunya, ia gunakan untuk menyerang Duan Fei. Namun, serangan itu mampu ditahan dengan mudah dan Duan Fei sudah berpindah ke belakangnya Fast Wolf lagi. Sembari menarik kedua tangannya, Duan Fei juga mengaktifkan D4 ability. Perlahan-lahan kekuatan Fast Wolf mulai terserap. Dirinya yang tak tahu apa yang sedang dilakukan Duan Fei padanya hanya bisa berteriak kesakitan karena tak mampu melawan. Namun, tiba-tiba muncul serangan lain yang terpaksa harus dihindari Duan Fei dan membuat D4 ability-nya lagi-lagi gagal. Di sisi lain, dari mulut patung naga terlihat ada bos dari Heaven Disaster. Dirinya memerintahkan anak buahnya untuk segera mengumpulkan energi, sedangkan dirinya sendiri akan maju untuk membantu Fast Wolf. Bos, kau tak perlu turun tangan sendiri. Aku hanya sekedar sedikit ceroboh tadi. Cukup, Raja sudah lelah menunggu. Kita harus mengakhiri ini dengan cepat. Baiklah, aku mengerti. Dia hanya sekedar beruntung. Aku sengaja perlahan-lahan menyiksanya sebelum dia mati. Kalau begitu, ayo akhiri ini dengan cepat. Ucap Fast Wolf yang kini dirinya juga telah berubah menjadi Wolfman bentuk kedua. Duan Fei sangat terkejut dengan peningkatan kekuatan pada Fast Wolf, dan tiba-tiba Fast Wolf sudah berada tepat di hadapannya. Duan Fei yang dengan cepat mampu melompat untuk menghindari serangan tersebut. Namun ternyata di udara sudah ada sebuah telapak tangan yang langsung memukul jatuh Duan Fei. Duan Fei cukup terkejut dengan kemunculan bos mereka yang ternyata sudah berada di rank A. Apalagi dengan kemampuannya yang dapat menggunakan udara untuk memperkuat serangannya dan menggunakannya sebagai serangan jarak jauh. Hal itu benar-benar sangat merepotkan bagi Duan Fei. Benar-benar tak disangka, ternyata kau mampu menahan seranganku itu, ucap bos Heaven Disaster yang kemudian dirinya sangat terkejut karena mendengar suara teriakan raja dari dalam mulut patung naga. Yang ternyata teriakannya itu disebabkan oleh kemunculan Anya yang sedang datang mendekat ke arah mereka. Di sisi lain, para prajurit yang sedang menghadapi monster-monster aneh, jumlah mereka kini juga semakin berkurang. Namun Duan Fei yang saat ini sedang sangat sibuk, jadi dirinya tak bisa datang membantu mereka. Tak perlu melihat kemana-mana,
Kau akan segera mati, seperti halnya para sampah di sebelah sana. Duan Fei pun lalu menghindari serangan tersebut, dan kemudian menggunakan kakinya. Ia memelintir tubuhnya Fast Wolf dengan dorongan dari api yang keluar dari tangannya. Lalu ia melompat terbang ke arah Fast Wolf dan mencoba menusuknya menggunakan daggernya. Namun, serangan Duan Fei kali ini mampu ditangkap oleh Fast Wolf. Dengan kondisi Duan Fei yang tak bisa bergerak, kemudian bos musuh pun menangkap tubuhnya Duan Fei hingga dirinya tak mampu bergerak. Pohon evolusi lantas meminta Duan Fei untuk segera melepaskan diri, atau jika tidak, ia benar-benar akan mati. Hanya saja, tak peduli seberapa kuat Duan Fei mencoba, dirinya tetap saja tak bisa lepas dari genggamannya zombie berank A tersebut. Bahkan dirinya juga tak memiliki kesempatan untuk dapat menggunakan Shadow Break-nya. Fast Wolf sangatlah senang karena pada akhirnya dapat menangkap Duan Fei dan meminta bosnya agar segera menghabisi Duan Fei untuk membalaskan dendam teman-temannya. Namun, bosnya lalu hanya terdiam dan lalu mengatakan bahwa dirinya juga merasakan aura spesial milik sang raja dari tubuhnya Duan Fei. Fast Wolf yang masih tidak percaya bahwa Duan Fei memiliki hubungan dengan raja, tiba-tiba muncul serangan es yang datang ke arah Duan Fei dan langsung memberikan kesempatan pada Duan Fei untuk melarikan diri. Duan Fei pada akhirnya berhasil terbebas dari genggamannya bos dan kembali ke sisi Komandan Wolf. Dan tak selang lama kemudian, mendaratlah Goldie dengan membawa Sinyu dan Anya bersamanya. Zombie nomor 41 dan 21 kemudian juga dikeluarkan oleh Anya untuk ikut ke dalam pertarungan. Sinyu memberitahukan bahwa Siake dan yang lainnya juga sedang dalam perjalanan menuju tempat itu. Dan kini dikarenakan bala bantuan telah datang, Duan Fei lantas menyerahkan kepada yang lainnya untuk melindungi Komandan Wolf. Sedangkan dirinya yang akan menghadapi ketiga zombie tipe murni seorang diri. Klon bayangan yang melindungi Komandan Wolf telah ditarik kembali dan 20% kemampuannya Duan Fei juga telah dikembalikan. Di sisi lain, bos juga telah mendapatkan laporan bahwa pengumpulan energi telah selesai dan tinggal menunggu dikirimkannya energi tersebut ke altar. Mendengar hal itu, bos lalu memerintahkannya agar bersama-sama dengan Illusion untuk mencuri Anya dan menghabisi yang lainnya. Dengan adanya reporter yang terus meliput pertempuran tersebut, membuat berita mengenai munculnya anjing yang sangat besar yang membawa beberapa orang yang ternyata berada di pihak manusia lantas tersebar dengan cepat ke seluruh dunia. Dengan kemunculan bala bantuan tersebut, keadaan kini menjadi tidak pasti mengenai siapa yang akan menang dan mereka hanya bisa berharap bahwa sisi dari umat manusialah yang akan memenangkannya. Sedangkan di suatu tempat di kota G, juga terdapat wanita yang juga sedang menyaksikan siaran langsung tersebut. Dari siaran itu, identitas mengenai siapa sebenarnya wargat juga telah diketahui, yang mana seorang wargat yang banyak disebut oleh orang-orang itu adalah bernama Duan Fei. Wanita itu yang diketahui bernama Lan Qi. Dirinya yang sedang serius menyaksikan siaran tersebut, tiba-tiba dikejutkan oleh seseorang yang mengetuk pintu, yang ternyata itu adalah Ah Long. Kemunculan Ah Long di tempat itu adalah untuk membujuk agar Lan Qi mau bergabung dengan timnya. Hanya saja sudah 3 hari ia membujuknya, namun Lan Qi tetap saja menolak dan bersikeras untuk tetap tinggal di rumahnya. Meskipun Ah Long sudah memberitahukannya jika dia menolak maka Skynet akan datang untuk memaksanya bergabung dengan Skynet. Jadi setidaknya ia diminta untuk berpindah tempat agar tidak ditemukan oleh Skynet. Namun Lan Qi malah berpikiran bahwa Ah Long hanya sekedar om-om yang aneh. Tiba-tiba Ah Long mendengar suara reporter yang sedang menyebut nama Duan Fei. Ah Long sontak terkejut mendengar nama itu, dan setelah melihat tayangannya, Ah Long semakin terkejut lagi karena melihat Duan Fei sedang berhadapan dengan Heaven Disaster. Bahkan Sinyu dan yang lainnya juga ada di sana. "Paman, kau kenal dengan warga Duan Fei?" tanya Lan Qi. "Ya, aku kenal." Aku dan dia belum juga selesai menjawabnya. Pintu ruangan Lan Qi tiba-tiba ditutupnya. Lagi-lagi Ah Long merasa bahwa hari ini menjadi sia-sia karena lagi-lagi ditolak oleh Lan Qi. Sebenarnya Xiao Yun menyarankan agar membawa Lan Qi secara paksa, namun langsung ditolak oleh Ah Long karena ia merasa dirinya tak ada bedanya dengan Skynet jika sampai melakukan hal seperti itu. Selain itu, ia juga sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada Duan Fei dan yang lainnya, mengingat sekarang dia sedang berhadapan dengan Heaven Disaster. Mendengar hal itu, Xiao Yun yang menyadari kekhawatirannya Ah Long lantas memintanya agar segera pergi saja ke tempatnya Duan Fei berada. Sedangkan untuk urusan membujuk Lan Qi,
akan Xiao Yun kerjakan sendiri. Namun tanpa diduga, tiba-tiba pintu ruangannya Lan Qi terbuka dan kemudian, "Aku bersedia bergabung denganmu, asalkan dengan syarat. Kamu harus membawaku untuk menemui Duan Fei. Dan juga, Om, kau harus memperkenalkanku kepadanya." Ucap Lan Qi yang ternyata dia berada di rank D dengan kemampuan Hellblazing rank S. Baik, itu bukanlah masalah. Dan juga, aku bukanlah om-om. Aku hanya sekedar sedikit lebih tua dari Duan Fei, jawab Ah Long yang kemudian dirinya bersama Lan Qi pergi bersama-sama menuju ke tempatnya Duan Fei berada. Kembali ke tempatnya Duan Fei, terlihat Duan Fei masih terus bertarung dengan sengit melawan Fast Wolf. Serangan-serangan cepat dari Fast Wolf masih bisa terus dihindari Duan Fei. Sejak awal bertarung, dirinya selalu saja mengandalkan dual daggernya untuk menyerang, hingga akhirnya kini ia memutuskan untuk melawannya dengan tangan kosong dan sebuah pukulan disertai skill flow pun ia lakukan. Dengan menggunakan skill flow, setiap pukulan yang berhasil mendarat pada lawan akan mampu menyerap 4% atribut lawan di setiap pukulannya. Dan sejak awal pertarungan sampai saat ini, Duan Fei telah mendapatkan 60% atributnya Fast Wolf. Fast Wolf juga menyadari bahwa sebenarnya Duan Fei mampu mengalahkannya sedari awal dan selama ini hanya berpura-pura lemah melawannya. Dan oleh karena itu, dirinya pun kini sangatlah kesal dan kemudian langsung melesat serta menghajar Duan Fei. Hanya saja serangan dengan penuh kemarahannya itu hanya membuat Duan Fei lagi-lagi berhasil mendapatkan atributnya dan membuat Fast Wolf semakin melemah. Hingga di saat lagi-lagi bos menahan Duan Fei dengan tangannya. Namun yang terjadi kemudian, Duan Fei mampu menghancurkan tangan yang menahannya. Bos sontak terkejut mengetahui kemampuannya itu kini dapat dihancurkan Duan Fei, dan dirinya semakin terkejut lagi di saat melihat Duan Fei telah melesat ke arahnya dan langsung menyerangnya. Untungnya, bos masih mampu membuat pertahanan sehingga serangan Duan Fei gagal melukainya. Akan tetapi, hal itu juga telah menunjukkan Duan Fei bahwa perkiraannya itu sangatlah tepat, yang mana dengan menyerap atribut miliknya Fast Wolf akan membuat dirinya kini menjadi cukup kuat untuk menghadapi bosnya. Dan kemudian, bos juga cukup terkejut karena melihat Fast Wolf sudah tak berdaya di tangannya Duan Fei. Hanya saja Duan Fei tetap membiarkan Fast Wolf hidup, karena selama dia masih hidup, dengan begitu Duan Fei akan terus dapat meminjam atributnya. Meskipun sebenarnya ia bisa menyerap semua kekuatannya Fast Wolf, tapi hal itu akan sangat menyita waktu untuk menyerapnya. Kenapa kau tidak menyerapnya? Jangan terburu-buru, aku bisa menyerap dia dan kamu nanti bersama. Kau terlihat percaya diri. Pukulan Duan Fei pada perutnya bos malah membuat tangannya Duan Fei tertangkap, akan tetapi sebaiknya kau memegangnya dengan kuat, ucap Duan Fei yang kemudian dari tangannya itu mulai keluar api. Di sisi lain, para prajurit yang sedang dipojokkan dengan serangan monster yang tak ada habisnya, kini mereka juga harus menghadapi hal lainnya lagi, yaitu adanya serangan laser yang jumlahnya sangat banyak dan dapat memotong apapun yang mengenainya. Hingga di saat mereka merasa tak akan mampu menghindari serangan itu, tiba-tiba muncullah serangan esnya milik Xinyu yang menyelamatkan mereka. "Semuanya, berhati-hatilah!" ucap Xinyu. Keberadaan Xinyu itu ternyata cukup merepotkan seorang zombie tingkat murni dan membuatnya meminta Illusion agar segera mengambil kunci secara langsung. Hanya saja menurut Illusion, cara seperti itu tidaklah menarik dan dirinya telah memiliki suatu cara yang lebih baik, yaitu dengan membuat mereka saling bertarung satu sama lain dan kemudian menyerahkan kuncinya sendiri padanya. Si zombie murni wanita lantas kesal dengan pemikiran anehnya Illusion dan kemudian dirinya mulai menggunakan kekuatannya untuk memanggil pasukan zombie tipe monster untuk menyerang semua manusia. Di sisi lain, serangan api dari Duan Fei mulai membakar tubuh bos. Akan tetapi, serangan api tersebut ternyata tidaklah mempan padanya dan hanya membuatnya menyerap api tersebut dan menggunakannya sebagai kekuatannya. Kemampuan manipulasi udara menjadi sesuatu yang padat ternyata juga dapat digunakan untuk memanipulasi api untuk digunakan sebagai penambah tekanan udara yang ia pakai.
Serangan udara panas dari lawan kini malah hanya membuat Duan Fei semakin kesulitan. Bahkan lawannya juga kini mampu mengambil bebatuan ke dalam serangan udaranya dan kemudian menembakkan bebatuan tersebut menggunakan udara bertekanan tinggi. Batu-batu yang ditembakkan dengan sangat cepat itu cukup membuat Duan Fei terus berlarian agar dapat menghindarinya. Dan kemudian berkat serangan apinya Duan Fei sebelumnya, serangan api itu juga dapat dikembalikan kepada Duan Fei, namun dengan kekuatan dan tekanan yang telah jauh meningkat. Duan Fei lalu kembali mengeluarkan daggernya dan kemudian dengan kecepatan yang sangat tinggi ia menerjang api itu begitu saja dan berhasil menembusnya. Melihat Duan Fei lagi-lagi mendekatinya, bos pun lantas mencoba menghentikannya. Hanya saja dengan serangan yang hanya sama seperti sebelumnya, takkan mampu lagi untuk menghentikan Duan Fei dan kemudian Duan Fei pun berhasil menebasnya. Bos kini juga menyadari semenjak menghadapi Fast Wolf, kecepatan dan kekuatan Duan Fei menjadi lebih meningkat dan pemikirannya itu ternyata membuatnya sadar bahwa alasan Duan Fei menjadi lebih kuat pasti dikarenakan Fast Wolf yang masih dibiarkan hidup oleh Duan Fei. Hal itu terbukti dengan Duan Fei yang menyelamatkan Fast Wolf di saat bos ingin menghabisinya. Duan Fei tak menduga bahwa bos Heaven Disaster ternyata tak segan-segan untuk menghabisi rekannya sendiri. Hanya saja, bos selalu memberitahukan bahwa Heaven Disaster hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk membangkitkan raja entah apapun harganya. Tidak hanya Fast Wolf, semua orang juga bisa dikorbankan untuk mencapainya. Dan sekarang karena permasalahannya hanyalah Duan Fei, maka mereka pun harus mengorbankan Duan Fei juga. Setelah mengetahui sumber kekuatannya berasal dari Fast Wolf, bos pun terus mengincar Fast Wolf agar segera terbunuh. Dikarenakan Duan Fei tak akan membiarkan hal itu terjadi, jadi Duan Fei pun harus bisa terus melawannya sembari menjauhi Fast Wolf dari jangkauannya bos. Hanya saja, dengan jarak seperti itu, Duan Fei tak akan mampu mendaratkan satu serangan pun pada lawan dan hanya membuat dirinya semakin dirugikan. Jadi ia harus segera memikirkan cara untuk mendekatinya, atau jika tidak, dirinya hanya akan diserang terus menggunakan serangan jarak jauhnya. Namun, jika ia mendekati bos dan meninggalkan Fast Wolf, yang kemudian jadi target adalah Fast Wolf. Fast Wolf yang sebelumnya tak sadarkan diri, kini mulai tersadar. Melihat ada Duan Fei di hadapannya, dirinya lantas ingin menyerangnya secara diam-diam dan membunuhnya. Namun, Duan Fei juga telah menyadari bahwa Fast Wolf telah sadarkan diri dan memintanya untuk tidak bergerak dan lebih baik segera pergi bersembunyi, dikarenakan temannya saat ini sedang menargetkannya. Sontak Fast Wolf terkejut dengan pernyataannya Duan Fei dan tidak mempercayai ucapannya, hingga di saat tangan bosnya muncul untuk menyerangnya, dan lalu datang Duan Fei yang menyelamatkannya. Pada saat itulah ia mulai percaya. Melihat Fast Wolf sudah sadarkan diri, si bos pun merasa bahwa ini akan menjadi semakin sulit. Dirinya lantas memanggil Charm untuk meminta bantuannya agar mengirimkan zombie untuk membunuh Fast Wolf. Charm lantas terkejut dengan perintah tersebut, namun setelah diberitahukan bahwa kekuatannya Duan Fei berasal dari Fast Wolf, dan apalagi Fast Wolf juga sekarang dilindungi olehnya, maka Charm pun langsung mengerti. Hanya saja saat ini Charm juga sedang sibuk, karena tim yang baru bergabung ternyata cukup kuat, jadi ia hanya akan mengirimkan beberapa zombie untuk membantu. Di sisi lain, beberapa zombie yang berdatangan telah diikat menggunakan rantai miliknya zombie nomor 21, dan kemudian di saat ia menggunakan serangan petirnya, zombie-zombie yang terikat rantai itu pun semua langsung hancur tersambar petir. Hanya saja, para prajurit masih tetap panik dikarenakan masih banyak zombie lain yang berdatangan, hingga tiba-tiba muncul serangan esnya Xingyu yang langsung menghancurkan banyak zombie sekaligus. Dan kemudian masih juga diikuti serangan Xingyu yang lainnya yang kemudian juga menghancurkan banyak zombie. Prajurit-prajurit dari markas lain sontak terkejut melihat gadis muda seperti itu ternyata memiliki kekuatan penghancur yang sangatlah besar. Sedangkan Xingyu, dirinya yang telah menghancurkan banyak zombie, ternyata hal itu juga berhasil membuat tingkatannya meningkat menjadi rank D. Meskipun pada akhirnya ia juga sangat kelelahan karena telah kehabisan tenaga. Kapten Molong yang merupakan prajurit terkuat dari markas Yan Huang juga sangat terkejut setelah melihat sendiri bahwa timnya warga ternyata berisikan orang-orang yang sangat kuat. Dan perhatiannya Molong pada gadis-gadis itu pun membuat dirinya menjadi lengah dan tak menyadari bahwa di hadapannya sudah ada zombie yang telah siap menyerangnya.
Pukulan zombie tepat mendarat di tempatnya Molong. Namun, beberapa saat kemudian Molong menyadari bahwa dirinya masih hidup. Dan setelah ia melihat apa yang terjadi, ternyata ada zombie yang telah menyelamatkannya. Molong masih sangat tidak mengerti kenapa semenjak kedatangan timnya Wargat, ada beberapa zombie yang muncul untuk menyelamatkan manusia. Tiba-tiba, ada suara anak kecil di belakangnya yang memintanya untuk segera mundur dikarenakan zombie yang muncul semakin banyak. Banyaknya zombie yang terus berdatangan membuat Anya harus menggunakan kemampuan pengendalian zombie secara besar-besaran. Dan pada akhirnya, kemampuannya itu berhasil mengendalikan sebagian zombie dan membuat zombie kini saling serang satu sama lain. Apa? Gadis kecil ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan zombie. Apa timnya bocah itu benar-benar dipenuhi oleh monster? Pikir Molong yang sangat terkejut. Terus bertarung! Jangan biarkan mereka mendekat! Perintah Anya. Perintah Anya pun langsung dituruti oleh zombie yang telah dikendalikannya dan membuat mereka berpikir bahwa menyelamatkan dunia adalah yang terbaik. Namun, tiba-tiba muncul zombie raksasa yang kemudian menghancurkan pasukan zombinya Anya. Selain bertubuh tinggi besar, zombie itu juga sangat kuat, membuat zombie 41 kini harus bersiaga agar dapat melindungi Anya. Tiba-tiba, Molong maju untuk menyerang zombie raksasa tersebut. Dirinya sangatlah malu sebagai orang terkuat dari markas Yan Huang ternyata telah ditolong oleh gadis kecil. Jadi untuk kali ini, dirinya memutuskan akan melindungi Anya juga. Di sisi lain, Fast Wolf saat ini juga sedang dihadapkan oleh sekumpulan zombie yang datang untuk menghabisinya. Sampah-sampah seperti kalian bahkan berani untuk membunuhku. Kalian semua telah meremehkanku, ucap Fast Wolf yang lalu. Zombie-zombie itu pun mampu dihancurkan dalam sekejap. Namun, kemudian datang serangan lain yang juga menyerang Fast Wolf. Serangan itu ternyata berasal dari Cham. Cham mengatakan bahwa ia melakukan itu hanya karena sedang menjalankan perintah. Apalagi dengan kemampuan Fast Wolf yang telah diserap Duan Fei. Jika ia tidak membunuh Fast Wolf, maka Duan Fei benar-benar akan menjadi penghalang. Meskipun jika bekerja sama mereka masih bisa untuk menghabisi Duan Fei, namun menurut Cham akan lebih mudah lagi untuk mengalahkannya jika membunuh Fast Wolf terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Fast Wolf pun merasa bahwa tak perlu ada lagi yang dibicarakan dan dirinya kini bertekad akan membela diri agar tidak dibunuh oleh rekan-rekannya. Hanya saja, kekuatan dari Cham ternyata berhasil menembus tubuh Fast Wolf dan membuatnya tak bisa bergerak. Dan kemudian dengan serangan lainnya, Cham tembakan tepat ke arah jantungnya Fast Wolf. Merasa nasibnya kini benar-benar akan berakhir, tiba-tiba muncul Duan Fei dan langsung menahan serangan tersebut agar tidak mengenai Fast Wolf. Dan Duan Fei pun berhasil menghancurkan serangan itu. Fast Wolf yang masih tidak terima dengan perlakuan Cham padanya, lantas ingin dibalasnya. Namun niatnya itu langsung dihentikan Duan Fei dan memintanya agar mundur. Hei, apa kau benar-benar menyerap kekuatanku? Tanya Fast Wolf. Kau masih bisa bertanya tentang hal itu di saat seperti ini. Bahkan meskipun kekuatanmu kembali, apa kau pikir hubunganmu dengan teman-temanmu akan sama seperti sebelumnya? Jawab Duan Fei, yang kemudian membuat Fast Wolf berhenti bertanya, dan mereka kini bersama-sama hanya fokus untuk menghindari serangan dari bos yang terus menyerang mereka. Saat ini mereka berdua masih bisa menghindari terus serangan itu, namun tak selang lama kemudian, pohon evolusi muncul mengingatkan Duan Fei bahwa dirinya tak akan bisa menghadapi dua zombie tipe murni sekaligus. Apalagi ditambah dengan harus melindungi Fast Wolf. Jadi ia berharap agar Duan Fei segera menemukan cara untuk terbebas dari situasi tersebut. Duan Fei lantas mengerti akan maksudnya pohon evolusi. Namun mau bagaimanapun caranya, dirinya tetap harus melindungi Fast Wolf. Atau jika tidak, ia tak akan memiliki kesempatan untuk menyerap kemampuan dua tipe murni yang lainnya. Apa yang terjadi? Seperti yang bos katakan, aku juga dapat melihat aura raja dari tubuhnya. Bagaimana bisa dia ada hubungannya dengan raja? Apa mungkin aku sekedar berhalusinasi? Tidak, perasaan itu terlihat sangat nyata dan tak seperti ilusi. Jika itu benar, lalu raja yang sedang kita coba bangkitkan itu apa? Dengan kekuatan yang dimiliki saat ini, Duan Fei yakin akan mampu mengalahkan tipe murni di hadapannya. Dan jika dia berhasil mengalahkannya, maka situasi yang dihadapinya saat ini akan menjadi semakin mudah. Cham kini mulai khawatir jika Duan Fei berhasil mendekatinya,
maka Cham akan berada di posisi yang tidak menguntungkan. Jadi ia akan mundur terlebih dahulu untuk menjauhinya. Namun baru saja ia akan pergi, Duan Fei malah menangkap serangannya Cham dan membuat Cham tak bisa pergi. Kemudian dari tangan Duan Fei mengeluarkan api, yang apinya itu terus merambat hingga ke tangannya Cham. Meskipun Cham masih mampu memotong serangan itu, namun tiba-tiba Duan Fei sudah berada di sampingnya dan Duan Fei kemudian menjatuhkannya. Namun ketika Duan Fei akan turun untuk mendekatinya lagi, tiba-tiba malah muncul serangan bos yang mengganggunya. Dan terpaksa Duan Fei harus menghentikan serangan bos terlebih dahulu. Hei bocah, tak peduli seberapa kuat kau tetap takkan mampu menangani kami berdua sekaligus. Dari tadi aku memang sendirian, tapi sekarang tidak lagi. Seiring dengan api yang turun di belakangnya, lalu muncullah Goldie. Terima kasih Goldie, beruntung sekali kau bisa merasakan panggilanku. Goldie, bawalah tipe murni itu untuk menjauh dan lindungi dia sebentar. Jangan khawatir tentang aku. Ini terlalu berbahaya untukmu tetap di sini. Kau hanya perlu melindunginya sebentar, karena aku yakin aku akan mampu mengalahkannya. Perintah Duan Fei, dan dirinya pun pergi meninggalkan mereka. Anjing raksasa Goldie dan si manusia serigala Fast Wolf saling bertatapan, dan kemudian Goldie pun memintanya untuk menaiki punggungnya lalu pergi menjauhi tempat itu. Di sisi lain, situasi kini semakin tak terkontrol. Banyak prajurit yang telah mati, dan si reporter juga berada dalam bahaya. Bodohnya, tahu bahwa ada monster zombie di hadapannya, si reporter malah masih saja membawakan acaranya. Hingga akhirnya muncul sosok zombie bawahannya Anya. Kemudian datang buku kecil yang menarik si reporter beserta kameramennya untuk pergi menjauh. Hei paman, aku tak tahu siapa kalian, tapi tempat ini sangatlah berbahaya. Apa yang terjadi? Ada gadis kecil di sini. Sepertinya dia juga yang telah mengendalikan zombie. Cepat, fokuskan kamera padanya. Ini apa? Ini adalah kamera. Gambar di dalamnya akan ditransmisikan ke seluruh penjuru dunia. Seluruh penjuru dunia? Jadi Anya bisa dilihat oleh semua orang? Iya. Coba kamu perkenalkan dirimu dan katakan alasanmu kenapa ada di sini kepada semuanya. Wah, menarik sekali. Baiklah, perkenalkan. Namaku Anya. Kakak Duan dan kakak Sinyu adalah teman baikku. Aku suka makan keripik kentang, minum soft drink, dan... Tunggu! Mari akhiri perkenalan dirinya. Beritahukan kami, kenapa kau bisa ada di tempat yang berbahaya ini? Dan kamu terlihat seperti bisa mengontrol para zombie. Aku datang ke sini bersama kakak Duan. Kami menemukan bahwa di sini ada banyak orang jahat. Anya yang memiliki rasa keadilan yang kuat tentu saja tak bisa diam saja melihatnya. Anya bisa berteman dengan zombie. Mereka akan membantuku. Tiba-tiba salah satu zombinya Anya terlempar di sampingnya. Maafkan aku, Lord Anya. Aku sedikit lengah tadi. Ya, aku melihatnya. Ayo, lanjutkan pertarungannya. Baik, serahkan padaku. Tak bisa dipercaya. Dia benar-benar bisa berkomunikasi dengan zombie. Baiklah, Paman. Cepatlah pergi dari tempat ini. Aku harus pergi untuk membantu yang lainnya. Di sisi lain, Molong masih saja menghadapi zombie raksasa. Dan si zombie tipe murni illusion, dirinya menilai bahwa situasi saat ini sangat sesuai dengan yang ia perkirakan. Apalagi ia tahu bahwa Sinyu juga sudah mulai kehabisan energi. Baginya, semuanya tidaklah penting, karena yang terpenting adalah membangkitkan raja, dan semua keuntungan harus menjadi miliknya. Dan itu sangatlah mudah baginya dalam situasi yang seperti saat ini. Komandan Su, apa yang terjadi? Semua kontak dari prajurit kami telah terputus. Bukankah kau bilang rencananya sudah sangat sempurna? Ya, kami mempercayaimu dan telah mengirimkan semua tentara. Sekarang lihatlah situasinya. Lebih baik kau memberikan penjelasan pada kami. Alasan kenapa situasi menjadi seperti ini adalah dikarenakan rencana kita telah bocor. Ada penyusup di antara kita. Apa kau bilang? Ada penyusup? Ya, tapi aku telah menemukan siapa penyusupnya. Tanpa diduga, dengan menggunakan cara liciknya, Illusion berhasil menangkap Anya. Dan bagaimana nasib mereka selanjutnya? Nantikan kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.